bisa diinjak dari awal, tapi waktu mereka mau naik ke high ground pelan-pelan. Susah banget. Iya. Kalau ketemu dengan Aurora. Oke, berarti defense dari Aurora Strong ini banget. strong banget. Iya. Apa sih yang ngebuat defense Aurora ini kuat banget? Yue. Filipina, Yue. Karena mereka emang Yue-nya. klasik banget untuk mempertahankan base mereka. Jadi, kalau memang sudah berada dalam keadaan winning, Alter Ego harus tahu winning condition mereka juga. Benar. Jangan ajak tim fight di area base. Mungkin bisa ajaknya di area jungle, main ganking, atau ajak aja tim fight di Lord. Karena so far, kalau kita lihat tim-tim yang menang, itu yang cuekin Lordnya, Bude. Cari tim fight aja. Itu cocok banget buat kita yang dari MPL Indo, yang emang metanya brawl server ganyang-ganyang. Kayak nggak usah mikirin apa itu objektif. Iya. Kemarin juga Alter Ego nggak dapet objektif. Bener. Menang. Makanya objektif cuma umpan, Bude. Itu Ya. cuma alat doang. Makanya Leomord Freya naik kan. Iya. Nah, itu dua hero yang udah kejar aja hero-hero lawannya. Objektifnya kalau dapat bagus, kalau enggak ya hero lawan habis. Oke, berarti PR untuk naik ke high ground. Nah itu PR-nya sekarang. Perebutan untuk antara Apa itu? Hijume dengan hero dari Yue. Ini mau di ban nggak nih buat gift-nya Yue? Ya, atau menangin aja ya match up-nya buat Yue dan Hijume. Karena kalau Hijume udah menang match up, kayaknya dia bakal lebih bisa untuk membelikan ruang teman-temannya juga. Oke, berarti apakah fokus ngelimitasi hero Yue itu penting? Sangat penting, Bude. Sangat penting. Tapi susah sih Be, ya. Valentina ini gimana nih Oh, statusnya? aman, Oke. aman om. Valentina kalau dari aku lihat win rate-nya sangat minim sekali untuk mid lane, dan Yes. mungkin akan lebih ada optionalnya di EXP. EXP. Tapi ya Korra ini dia. Kalau Yap. memang mau Game pertama, Flying Cloud akan dimainkan oleh tim Aurora Filipina dan Alter Ego from Indonesia dari suara sorak-sorai super fans, Outer Champs yang berkumpul tentunya di tenis indoor Senayan. Inilah dia game pertama. Wow, Freya langsung ditutup. Ini juga merupakan sebuah keuntungan karena mereka dari upper bracket, jadi mereka ada pilih side juga. Yap. Dan mereka langsung memilih di first pick. Ditambah lagi dengan adanya Hilda dan juga Fanny yang ditutup. Tapi Bude, ternyata bedanya ada di Khalid. Khalidnya langsung spesifik untuk Bro Cahyo dan juga Grok. Grok. Berarti di sini Sever menyadari bahwa Alter Ego juga sadar Light satu masalah untuk mereka. Yap. Ya. Apa yang sebenarnya Light bisa perbuat sih untuk Ini fun fact ketika Bude. melawan Alter Ego? Oke. Ini ada fun Bro fact. Cahyo ini nih. Bro Cahyo ini Groknya di PH gak pernah dilepas. Aha. Ini Coach Sever udah, berarti dia nonton referensinya sampai sekitar 3 bulan ke belakang, sampai dari MPL Filipina juga. Karena sekalinya dilepas, kita tahu sendiri bagaimana waktu itu Groknya dari Bro Cahyo menghancurkan tim Liquid Filipina. Makanya dia nggak mau lepasin ini. Gak dilepas dan gak diberikan, berarti di sini Alter Ego memang seperti yang kita bahas, mereka mau fokus menangin early-nya tanpa ada gangguan dari Bro Cahyo, dari Light. Iya, karena Grok ini kan merupakan salah satu hero yang bisa mengacaukan keseimbangan minion. Ya, itu yang akan dimanfaatkan oleh Filipina dan mereka juga nggak mau memberikan hal tersebut. Tapi early phase yang dipilih oleh tim Aurora Filipina, mereka nge-pick Sushin, tapi jawaban dengan Cloud dan Kalea. Ini kayaknya jawaban yang paling ideal untuk ngebaca game pertama dulu, Bude. Mereka mau tahu ini Aurora bakal main seperti apa. Makanya mereka tuh udah coba buat ngasih Kalea dulu untuk Oke. bisa bermain dengan pick off. Metodenya adalah memperpanjang waktu untuk Cloud hidup. Karena Cloud akan tampil nanti mungkin di menit 16, menit 17, seperti itu. Late Yep. game insurance untuk mereka. Late game insurance. Dan damage yang sudah mereka miliki sudah mereka kantongi juga. Tapi dijawab dengan Aurora ini cepet banget loh. Tiba-tiba second pick dari tim Aurora Filipina dengan Daniel Fredrin dan juga Harit. Yap, Aurora ini bukan tim yang memang terpatri harus main dua fighter. Ini Domenkite. Domenkite juga di regionnya, teman-teman di region ya. Itu yang lain pakai fighter, dia menggunakan Granger. Ya, dia sendiri. Harit juga dari sana dan Ya. sangat Sempat playable. muncul Ixia waktu itu Ya, kan. itu sangat playable loh untuk Aurora. Dan bahkan karena Baxia yang di ban, Fredrin yang kita mention dari tadi dua tank ini salah satunya lepas. Dan mungkin ini masih ya sedikit adaptasi untuk Alter Ego di game yang pertama. Tapi kita tidak melihat adanya hero untuk Hijume yang diambil gift. Wah, jujur, Bude. Yang bisa jadi di ban giftnya. Masih disimpan. Ini template baru lagi dari Alter Ego. Mereka memunculkan sebuah pick ketiga Povius dengan tujuan untuk mengacaukan bagaimana formasi dari Harit dan juga Fredrinnya. Karena Harit Fredrin kalau udah pegangin orang, ini Haritnya bakal superior banget. Dan kita bisa lihat di sini Cloud-nya udah pasti bakal jadi jaminan banget untuk late game. Yep. Karena nanti ketika sudah mulai masuk late game, Haritnya bakal kabur dari Cloud ketika ada Blazing Duet. Oke. Jadi udah punya saling jawaban satu sama lain karena di mana kita lihat Alter Ego juga begitu cepat untuk membuang lagi hero dari Bro Cahyo, cowoknya. Iya.
Dihabisin ya pokoknya ya. Ya ada Chow, ya satu buang romer, satu buang mid nih seharusnya Lunox kan iya. gitu. Chip juga. Ya. Jadi kayak Bro Cahyo disisain hero-hero yang kayak Hylos Hylos, atau Gatot Kaca, mungkin hero-hero yang revitalize pokoknya. Karena memberikan Bro Cahyo hero-hero momentum itu juga Bahaya, merupakan ya? sebuah ancaman. Berarti apakah ini memang memincangkan atau membuat Percaya kayak gini ini bisa menjadi jawaban untuk game 1? Sangat bisa sih Bude harusnya, apalagi ini kayak dipaksa buat main Arlot kan. Nah, tapi Kelihatan banget banget. 4 band Alter Ego itu ke romer, jadi mungkin mereka juga menilai kalau Cahyonya kegoyang, ini bisa banget meruntuhkan formasi dari strategi trio mereka. Karena poros rotasi ada di Percaya. Benar, Benar Bude. benar. Tapi Lunox, If di band. Ya, ini Gitu, berbanding terbalik ya. Kalau dari tim Aurora Filipina mereka fokus kali ini untuk ke mid lane hero dan mungkin high ground hero juga dari Hijume. Kalau di sini Percaya, tapi dengan melimitasi hero dari Percaya dan diambilnya Parshia juga di Alter Ego, gameplay apa ini yang akan dimainkan oleh tim Alter Ego? Kayaknya Alter Ego bakal ngasih satu kejutan pick lagi, dan ini kayaknya badan Bude. Kelihatan banget karena Alex akan jadi second man ya, karena dia kalah ya di sini. Yep. Udah otomatis intinya yang bakal bermain di depan adalah Yazuki dan juga Nino dengan hero pick badannya. Sementara kalau kita lihat dari Aurora juga, mereka belum memunculkan hero untuk Light. Nah, hero dari Light juga udah pasti kemungkinan besar bakal nge-react apa yang diambil sama Alex. Yaitu adalah Kalea. Ya mungkin kalau kita ngomongin sekarang yang paling fair adalah Gatot Kaca. Gatot Kaca benar. Gatot Kaca ada, ya hero-hero badan ya. Hero badan. Memang bakal dipakai. Dan Alter Ego karena mereka udah ngebawa Uranus Jungle kemarin ya. Ya. Nih aku gak menyalahkan juga kalau tiba-tiba ada Uranus yang keluar, karena mereka sudah punya Cloud, mereka punya Parshia, mereka sudah punya deal damage yang cukup memadai di belakang, tinggal butuh badan untuk Alter Ego. Hylos. Ya, hero revitalize dan lapu-lapu. Lapu. Ini satu hero harus badan banget karena untuk mengimbangi juga bagaimana tempo yang akan dimainkan sama Aurora Gaming Philippines, karena mereka suka banget untuk main di Turtle. Tempo seperti apa nih? Atau permainan seperti apa yang Aurora akan mainkan dengan 5 hero yang udah mereka dapetin? Udah pasti mereka ingin bermain grouping berempat di area Turtle untuk Turtle yang pertama, Turtle 2 sampai dengan Turtle 3. Jadi tambah lagi dengan mengorbankan Light dengan Hylos Revitalize biar nanti semua damage dimakan sama Hylos sehingga lini belakangnya aman untuk Chushin dan Harit. Ini tebel-tebel banget sih udah dengan Fredrin, lapu-lapu, Hylos. Ya, tetap harus hati-hati dengan Edward dengan lapu-lapunya ya. Karena ini lapu-lapu Edward biasanya dia pas level 4 dapetin 1 per 11 tapi ini merubah konsep Alter Ego. Itu dia dimainkan Bagaimana? bareng sama Kalea. Ini sebenarnya konsep yang bagus Bude, karena Kaleanya butuh partner. Gak ada Lunox kayak tadi Om Mau bilang, jadi partnernya bakal sama Nolan. Sehingga ini bakal ngadu farming speed. Nolan versus Fredrin. Ya kalau ngomongin late game, Alter Ego bakal lebih kuat. Oke, late game Alter Ego lebih berat, tapi game ini akan menjadi game seperti apa? Game yang bakal kencang untuk di awal, apalagi ditambah dengan Fredrin, ini harus dijawab oleh Alter Ego secepat mungkin. Tensinya akan semakin naik, namun para caster sudah bersiap tentunya untuk membawa kita ke game yang pertama. Terima kasih banyak Bude Clara Mongsar. Welcome to Grand Finale at 7 World Championship dari Timnas Barat. Mana tepuk tangannya? Yes, perwakilan dari tim Indonesia, Alter Ego sebagai sang tuan rumah, mampukah 5 seconds till Motek the enemy reaches the mengalahkan battlefield. Aurora Smash the them. Titans from Philippines? Let's go to the lane knockdown. Berangkat kita kali ini ya. Legend. Akhirnya telah bertemu dua tim terbaik yang menuju sampai ke babak grand final. Satu titel akan diperebutkan dan sudah ada di depan mata pertarungan antara Fredrin dan juga Nolan yang entah seperti apa lagi nanti temponya. Iya, pasti adu farming speed sih yang tadi udah dibilang juga sama Om Wawa. Nolan dengan sebagai follow up burst damage juga untuk nantinya gameplay bersama Kalea. Sementara itu kita ngelihat grand finalis ini dua-duanya runner up dari region yang kuat ya. Yap. Runner up aja loh. Boleh runner up di regional masing-masing. Juara Piala MPL-nya belum ada. Piala MPL-nya belum ada. Belum ada. Tapi bentar lagi mereka kan jadi juara dunia. Itu. Plot twist macam apa di dunia ini coba? Benar. Oke, ini untuk dari setelan MVP juga. Arfi coba untuk main agresif, tentunya membawakan karena masalah assassin. Tabrakan terjadi. Midlane, Yue menjadi target utama. Sosok dari Alex. Lifesteal yang cukup tinggi dapatkan. Permasukan dari Aurora Gaming. Dia trigger, dia split terhadap Revitalize-nya ditahan loh. Iya, nggak mau terlalu gampang tertrigger pastinya ya, karena ya sejauh ini masih aman juga. Dan kembali lagi pertanyaannya adalah gimana caranya menanggulangi agresivitas early game dari Aurora Gaming yang dimana juga mereka punya power untuk kontrol objektif dengan baik, Pak Pulung. Cuman kan masalahnya nantinya dari Fredrin juga ataupun dari Aurora sendiri mereka juga punya pilihan ya. Entah nantinya mereka akan emang mau nabrak habis-habisan atau mereka akan juga melakukan farmingan aja ataupun emang secure objektifnya aja. Karena kalau kita berkaca dari tim Liquid Filipina juga apabila mereka menggunakan hero tank kayak begini,
itu kan full pump banget kan. Iya, tiba-tiba udah Tiba-tiba pas nongol, buset badan udah kayak badak kayak majunya lagi. benar. Dan juga sebenarnya Aurora Gaming Filipina ya ini nyaman banget ya dengan menggunakan utility jungler. Itu juga yang punya win rate cukup tinggi. Sementara itu Alter Ego Esports mereka flicker. Nino memasang arah belakang dia bukan dari target utama mereka dapat. Wow! Bisa dari Yasuke. Sifat masih coba untuk berlangsung. Mencoba dikejar Yasuke masih terlalu lincah. Tapi sayangnya Edward stable posisi dengan perfect yang dia miliki. Ada dua tim yang berbeda. Karena pasukan dari tim Alter Ego mereka nggak mau kehilangan Yasuke. Tanpa ada bertukar sama sekali dapatkan Alek. Keluar menuju ke arah turret. Everybody mencoba untuk bertahan. Hingga satu dan dia bukan kembali lagi hadir ke lane out dan Nino. Gak ada jalan untuk pulang. Karena flicker yang dia berikan. Ini benar-benar telah diberikan untuk pasukan pertama. Tapi Nino memberikan waktu yang sangat panjang untuk Yasuke bisa mendapatkan powerful buff. Oke, Nino 20 detik sendiri tadi sepertinya bertahan deh ya, dan itu pun memberikan space buat rekan-rekannya yang lain. Iya. Itu bisa mendapatkan seperti ini, pop buffnya diambil, ada waktu yang terbuang tadi di bagian bawah, ada tadi kita lihat Cristiano Alek juga ya. Waduh digocek ya. Mulai banget loh tadi gocekannya. Tato Torres masih aman Pak di domain di Demon Knight juga. Bahkan Yasuke tadi bagus banget loh. Iya, in and out-nya ya lincah ya secara mekanik gak perlu ditanya lagi. Tapi ini dia peraduan di area tertentu yang akan kita lihat. Oh my god, tapi target utama berjalan Yasuke gagal. Batil cukup tinggi, Profesor terlalu sakit dari Edward. Bahkan Nino di depan sana mencoba untuk menghukum para pasukan Aurora untuk bergerak belakang. Nino. Benar efek, pulang damage, tebakan di depan sana. Nino hampir saja bisa mendapatkan Edward. Sayang sekali, tsunami storm tanpa ada balon 5 damage. Tidak akan menambah skor menutup para pasukan tim Alter Ego. Mencoba untuk pertukaran lainnya, belum ada yang bisa ditukar. No objective netral. One by one situation, kayaknya nggak baik untuk saat ini. Yap. Ya karena tadi lo terjadi sebuah kayak apa ya? Mereka masuk, tahu-tahu mereka berpisah dengan cukup cepat juga. Follow up damage-nya udah nggak ada lagi, source skill-nya udah pada keluar juga. Ujung-ujungnya pemain Aurora yang emang mencoba untuk bisa maksain balik nih. Follow up damage-nya ataupun dari continuous fight-nya jauh lebih ke Aurora. Ya karena memang early-nya kuat banget ya. Secara damage deal juga untuk dari Alter Ego masih cukup minim. Yap. Sehingga untuk Arti juga belum join. iya. Plus juga tadi Nino tipikal ya, Povius. Bisa dikatakan ya one way ticket. Kalau nggak ada flicker dia bakal metode bertahan adalah yang menyerang aja. Itu typically dari Povius yang dari tadi kita lihat beli waktu, pasang badan di depan, ganggu, emang targeting menuju ke arah Edwardnya juga. Tapi sementara itu di arah bottom lane nih sudah mulai terjadi keramaian. Edward bahkan coba ditangkap dengan tsunami slam, tuntas instant damage. Membuat Edward tenggelam, tapi Arfi di arah top lane masih bertahan tanpa adanya damage tambahan. Arfi. Coba untuk menghindari damage yang diberikan oleh Demon Knight. Berikan front defensive di sandwich. Depankan Arfi dimakan. Pertukaran yang tidak cukup adil sebenarnya antara EX laner dan juga God laner. Tapi it is what it is. Yap, strategi yang sama terlihat di dalam tempat yang berbeda ya. Di menit yang sama pula gitu loh. Antara dari masing-masing dari XP laner ataupun dari God laner mereka. Pertukaran yang begitu mengerikan tadi terlihat. Karena apa? Karena di bagian bawah tadi emang harusnya seperti itu kan. Mereka hajar, mereka ambil dengan 4 orang sekaligus nggak masalah. Tapi setidaknya mereka bisa dapat satu pick up cepat. Yap. Karena sekalinya ada continuous damage ngeri. Sekalinya ada continuous fight yang ngeri banget mereka masih di awal-awal kayak begini. Jadi dihindari dulu kan. Dihindarin dulu Iya, aja. tapi Auroranya juga mirror Pak. Jadinya Nah equal itu dia, lagi. Auroranya juga melakukan hal yang sama. Sementara Aurora kalau untuk continuous damage ataupun dari continuous fight-nya mereka enak banget. Vader straight ke arah belakang. Target utama mereka mencoba untuk mengusir para pasukan Aurora. Sedangkan Aurora sebaliknya memukul mundur tim Alter Ego tanpa adanya kontes. Terlalu sakit di arah top lane. One by one situation. Arvi dan juga Doming kayaknya masih tidak bisa diuntungkan untuk Arvi sampai saat ini. Ini Domeng udah menang level juga ya dari sisi lagi. Iya. Ya pastinya juga kebus banget kan dari objektif yang dimenangin ya. Walaupun sebenarnya dari segi goal game-nya gak jauh. Aleknya kalau di komit ini berbahaya. Langsung tsunami slam. Damage dari turret membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka bisa mendapatkan Freddy dan Demon Knight. Tangan Nino mencoba untuk menutup jalan para pasukan Demon Knight. Kehalang. 2 poin kill akan didapatkan dengan jelek juga menjadi korban jiwa. Tapi Yasuke mencoba untuk sedikit ke arah belakang. Gagal mendapatkan 1 poin kill. Tapi it's okay. The best yang bisa dilakukan Alter Ego. Aurora dengan awareness-nya membuat tim Alter Ego nggak bisa dapetin lebih dari 2 poin kill. Ya tapi bagusnya adalah tadi walaupun itu menjadi sebuah hal yang mungkin terlihat dipaksakan ya. Yap. Di Jume aja tadi positioningnya deket banget loh. Dia belum siap Domeng? juga loh tadi tapi Coba digocek Domeng dan itu lihat ketenangan Yasuke menghindari kesamaan pos dan bahkan lihat ramai untuk karnival kita. Buset. Oh, halo karnival. Wow. Gila ini karnival segede itu penuh. Real. Buset. Wah, Stadion Madia, mana tepuk tangan di Stadion Madia? Wah, sampai sini, sampai sini.
sini. Bukan yang tenis indoor gak mau kalah lah. Di dalam lihat di sini. Gak bisa nih, kita yang di tenis indoor juga nih. Iya. Tapi ya memang secara level tadi kita lihat juga ya perbedaan antara Domeng dan juga Arfi. Yap. Ya kita lihat itemnya juga ini udah kerasa berbeda. Domeng udah selesai dengan Sarliumnya juga. Arfi minimal ya butuh 3 item dulu lah untuk bisa bantu nantinya dari segi tim Dia fight punya dan DHS sama Golden Staff aja sebenarnya udah enak kan. tapi ketemunya Demon Kite di depan. Iya, setidaknya itu udah bisa lah jadi modal awal. Bisa. Kalau emang mau adu nasib, pakai item tersebut di awal-awal nggak masalah dulu nih. Masih bisa lah. Bisa. Cuman Tapi kalau cuma modal DHS, wah ITR-nya harus lebih kuat. Domeng. Obat langsung ada Domeng menghindari blast itu dari Arfi mencoba dapat full moment dia revive. Gak bisa mempertahankan Domeng dari Matung Bin. Partner menuju ke arah Turtle apakah semua jawaban? Karena respon yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka memilih mendapatkan poin kill dari Gold Laner. Karena Gold Laner yang dapatkan dari Turtle juga akan jadi sia-sia. yes. Yap, bye-bye Domeng. Bye-bye Domeng. Ya dan trade menuju ke arah perfect turtle yang didapetin sama Demon Kite juga belum menjadi sebuah jawaban pasti. Karena Alter Ego Esports lihat bawahnya juga udah dipegang sama Arfi dan ini bakal jadi jaminan late game nantinya Pak. Yap, Domeng harus merasakan bagaimana basis 6 petang tadi tuh ya. Langsung ngikatin mereka. SD Pak 6 petang Pak. Jangan dibawa-bawa yang itu. Emang ada ya? SD 06. Ada ya? Udah bercanda terus deh. Tapi ya dengan Alter ini dari kita ngeliat Alter Ego Esports mereka juga ternyata nggak mau kalah untuk bisa melakukan trade demi trade yang mereka lakukan juga. Dari tadi goldnya back and forth. Yap. Di Aurora pun tadi Domeng! Kali ini tidak bisa melakukan cover Demon Cat tanpa tolongnya Demon dan Hidumi ini zoning terlalu jauh. 3 pemain dari tim Aurora. Fokus ke Hidumi. Dapatkan press for membuat Arfi tenggelam di depan sana. Dino versus everybody gak mungkin cukup kuat. Yasuki mencoba untuk buy time semaksimal mungkin. Tidak ada yang bisa didapatkan. Dino! Preman susah bumi. Mencoba untuk bertahan tapi tetap harus tertinggal. Mirroring mencoba untuk menukar semua yang dimiliki dari tim Aurora. Nampaknya gagal karena powerful buff dari tim Alter Ego juga dicolong. Oke, sebuah pemikiran West juga terlihat ya dari Yazuke. Kayaknya ini udah nggak bisa lagi dibantu oleh Yazuke. Ya udah, mungkin dia berpikir ada dia visioner, ada papa buff yang mungkin akan diambil tempatnya. Udah nggak apa-apa, kita tukar aja. Dia ngambil lagi karena mau nggak mau ini adalah pilihan terbaik dari yang terburuk kan. Daripada dia ikut join juga ke dalam pertempuran, dia juga bakal hilang terus nggak dapetin apa-apa. Ya udah, Iya. ambil purple-nya aja. Dengan kabur dapat yang lain, bukan purple buff doang. Tadi dia juga dapetin beberapa farming lagi ya di arah top lane-nya juga. Sembari menunggu nantinya Lord yang akan muncul. Sementara ini Aurora Gaming yang mereka komit banget. Tadi ada celah hijaunya kelihatan lagi. Langsung keluar Spade ke arah belakang dan target utama dari Hijumi. Wah. Ini bahaya banget sih. Hijumi udah mulai harus bermain di rumput sih. Iya, tadi aja dia di belakang kan di dekat purple buff, tapi celahnya kelihatan semuanya langsung ngeganyang ke arah hijau. Iya, tapi kan sekarang Glorious Runway udah keluar. Berarti satu-satunya yang emang bisa menabrak secara langsung, secara instan ke belakang. Ya cuma si Edward lagi nih. Ya, si Edward ini ya. Si Edward yang tabiannya udah nggak bener nih main tabrak-tabrak aja nih. Temannya si pagu-pagu dia. Pasti ya, ini bakal jadi bahaya sih. Ini positioning dari Hijume tentunya karena yang nabrak bukan cuma satu sih. Iya. Banyak kan, tapi ini bakal dikontes kah? Oke, Konseo udah dimainkan oleh Alex. Coba untuk menangkap di mana Demon Cat berada. Coba dihajar tapi dapat di cancel. Spade dia ke arah belakang. Dia bisa terlalu besar berhasil dapat ke Leno depan kehilangan Hijumi. Menjadi petaka untuk melepaskan Alter Ego. Tidak ada damage tambahan. Tidak bisa menutup damage. Tidak bisa mukul ke arah belakang. Bahkan Aurora yang mendapatkan keuntungan berlebih hingga 3 poin kill di depan mata. Dan Yue aktif dengan Skypissernya. Wah, ini kayaknya udah mulai harus bisa dipaksa nggak sih Aurora main assassin aja, main fighter jungler aja. Ya atau mungkin mereka juga harus memaksakan dirinya untuk menahan dulu nih dari Alter Ego. Karena sambil nunggu RP juga. Karena dari tadi ujung-ujungnya apa yang mereka lakukan jadinya separuh kelihatannya, setengah banget. Cuman beberapa orang yang emang tadi mencoba untuk bisa ngedapetin carousel player, tapi sepertinya ini udah nggak sanggup lagi, udah mencar semuanya. Iya, karena dari tadi akhirnya Mereka damage-nya masih belum cukup. Iya, ngalaminnya jadi kerugian terus kan. Mau ngejar damage-nya juga itemnya pasti ketahan banget. Sementara defensif dari Aurora Gaming ya makin tebel gitu. White, Demon Kite, Edward ini bakal jadi PR besar juga. Dan mungkin nantinya yang akan bisa menjadi salah satu jawaban ya Arfi. Tapi ya Arfi Ya netralisir, bawa ke ini ke late game gitu loh. Oke. Kalau sanggup. Kalau bisa. Mari kita menyaksikan apakah mereka sanggup mempertahankan best turret mereka. Bahkan dengan ada turret yang sudah dipecahkan. Tim Alter Ego mereka masih coba belakang clear. Fokus mencegah backline. Tsunami Flame belum dikeluarkan. Turret sudah hilang, sudah ompong. Tapi selama laning management mereka bisa mainkan. Mereka hanya kehilangan 1 turret. Dan kehilangan 1 turret dengan inner yang masih ada. Itu the best thing yang bisa mereka lakukan. Dan Yasuke mencoba maksimal untuk dengan wave managementnya. Ini bagus banget. Karena cuma itu yang bisa dilakukan. Iya, mereka juga emang benar-benar harus bisa menahan ini dari Alter Ego.
Mereka tahan aja. Mereka mungkin hanya akan yang mengikuti bagaimana kiting yang ataupun serangan-serangan kecil yang dimiliki oleh Aurora. Dan mereka juga harus bisa tarik ulur hal tersebut. Itu dia. Jangan terlalu diladenin juga karena ujung-ujungnya menit segini nih masih belum bisa nih Harvey-nya juga. Iya, masih harus agak sedikit sabar pastinya Yep. untuk ya nunggu dulu. Tapi masalahnya juga ini Ya Aurora farming- nggak tahu Aurora bakal ngasih itu apa enggak Ya, gitu ini kan. farmingannya juga habis. Iya. Lama banget pasti. Ini berkali-kali lihat tiba-tiba ada light di situ. Glorious Pathway, bayangkan kalau tim Alter Ego mereka lagi ada tim fight di area top lane. Ini harus awareness tim Alter Ego, mereka udah mulai sadar light bisa ada dimanapun kapanpun Aurora mau. Menerangi map pastinya ya dari Bro Cahyo ini sendiri. Informasinya banyak banget, apalagi udah nggak ada inner turret juga nih di area tengah dan juga bottom lane. Sementara dari item build-nya itu dia Swift Trinity yang udah selesai dari RV. Modal yang coba untuk dimaksimalkan kembali oleh Alter Ego akan seperti apa? Karena sebenarnya untuk Yasuke ini udah jadi juga 2 penet dari Heptasis ditambah Malefic Roar juga dan Blade of Despair bahkan. Tapi dari tadi susah banget mau targeting, mau main tabrak ke belakang tadi pas Aurora lagi mau naik ke arah high ground. Yasuke-nya kan ada di belakang atau di depan sendirian. Gimana ya, mereka nempel semua soal Aurora. Ini kayaknya mau ini kayak WW ini udah dilupakan dulu sama RV-nya ya. Karena Ini mau yang Malefic masuk Gun aja, mau jaga jarak lagi aja nih. Harusnya Malefic Gun. Malefic Gun sepertinya kemungkinan besar yang akan digunakan juga oleh RV ini kayak mau Malefic Gun dulu, jaga jarak dulu dan setidaknya ada penetrasi tambahan lagi. Ya. Untuk WW emang bisa ngegedor lagi nih bagaimana HP yang panjang-panjang tebel-tebel banget itu. Oke, 3 orang. setup sudah dilakukan para pasukan dari tim Aurora. Mereka ada Glorious Pathway kembali berskala Hijumi, tapi blocking damage yang diberikan berskala Hijumi bahkan coba untuk di cover dengan sangat baik. Edward, preman XP lain dari Aurora bahkan coba di cover dengan ada Zami Slave. Tapi Almost take down the press for terlalu sakit. Maka tim dari The Alter Ego mereka harus kill Anino. Preman di XP lain dari Sukabumi dan ternyata tertangkap Yasuke. Iya, tahun yang diberikan oleh Demon Kind membuat Yasuke tertangkap di depan sana. Kehilangan Yasuke, tidak mungkin ada kontes. Wah, ini udah susah sih target ya, buat Yasuke. Mau siapa yang dipegangin? Belakangnya juga udah kena tabrak terus, gak segan-segan light ngelihat backliner dan langsung bentangin aja Glorious Pathway. Yap, ini adalah power play-nya dari Demon Kite sendiri kan dengan hero-hero Iya. tanknya, tank junglernya dan hari ini juga Fredrin menjadi satu hero yang memang digunakan, berhasil mereka strateginya sejauh ini 7.500 network juga perbedaan, belum lagi tadi attack speed yang dimiliki oleh RP harusnya udah ditekan ya karena light juga udah punya. Just touch for Yep. Udah jawabannya ya, tapi konsil terdengar. Also, dari top lane, Tsunami Sleep akan instant kill. Masih ada satu immortality Edward. Gagal didapatkan. Dibalaskan kembali keadaannya. Tambahkan potong dengan ada Yue di depan sana. Pelik power defense dari Yue. Fokus ke arah base Aurora Gaming. Mereka ingin mendapatkan game dan tidak Tomarbe. Mengusir Wonder Zombie. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego masih bertahan. Menumbangkan Lot. Bahkan simpan di depan sana. Nino bahkan coba disambut dengan damage yang cukup besar dari Army. Tampaknya Nino masih bertahan. Army dari Sukabumi yang take down. Damage burst yang tidak bisa dibendung lagi oleh Nino. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tersisa berdua. Mencoba melanjutkan flanking. Dan Aurora Philippines